Ada yang kabur ke luar negeri, Bang Egy Sujana. Kemudian Dokter Tifa bagiannya tukang nangis dan playing victim. Roy Suryo bagiannya nyengir, ketawa melulu. Ahmad Khozinuddin tukangnya marah-marah. Wajar kalau mereka ini satu kelompok, teman-teman. Semua ada peran pembagian masing-masing. Waduh, ini dia ya. Mari kita tonton lagi pernyataan terbaru Dokter Tifa. Presiden Trump misalnya. Ya, ini yang belum Xi Jinping sama Presiden Putin kan gitu ya. Karena ada termo yang tanya, Dr. Tifa cuma Donald Trump. Oh enggak, kami akan bersurat kepada presiden-presiden penting, kepala negara penting. Dan alhamdulillah. Apa isinya? Ya, kami sampaikan bahwa sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Karena kami ini peneliti ya, kemudian jurnalis, kemudian para akademisi hukum itu sudah dilakukan kriminalisasi. Yang kami lakukan ya itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan ini juga ada perlindungan undang-undang internasional. Maka ini gimana teman-teman? Kalau sebelumnya Dokter Tifa ini mengaku sudah berkirim surat ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sekarang dia berencana nih minta bantuan Xi Jinping, Presiden Cina, dan kemudian Putin. Bukankah makin ngaco saja? Apa hubungannya? Emang orang-orang itu, emang kepala negara seperti Xi Jinping, Putin, Donald Trump bisa mengintervensi hukum di dalam negeri? Tentu enggak bisa. Makanya itulah blundernya kelompok orang-orang ini. Ngaco. Faktanya naik penyidikan. Jadi saran saya, saudara dampingi saja klien saudara. Gak usah ngajari saya, penyidikan sekarang banyak yang dihentikan, muncul SP3. Ya, kalau begitu saudara lakukan. Pendapat saudara, Saudara tidak perlu lakukan aja mengajari bagaimana saya. meng-SP3 laporan kami, itu saja. Fakta, ya, Bambang Tri, Anda dampingi masuk. Fakta, Bambang Tri, Anda dampingi masuk. Kalau bisa semua Anda dampingi masuk. Masuk. Anda yang membuat klien Anda masuk. Faktanya itu. Rekan sejawat tidak boleh mengomentari pekerjaan rekan sejawat lainnya. Saya Faktanya itu. Ya, artinya laporan kami naik penyidikan. Silakan lakukan pra peradilan. Ya, silakan lakukan pra peradilan. tidak ada yang ada perhimpunan advokat hidup. Awas darah tinggi, naik tensi. Ahmad Khozinuddin. Bagiannya marah-marah. Perannya, kan seperti yang kita tahu, Ahmad Khozinuddin ini sering marah-marah, teriak-teriak. Seperti halnya ini lagi. Panas kasus ijazah Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Khozinuddin dan Lekumanan saling teriak. Seperti yang kita lihat ini. Urat-urat kepalanya sampai mau keluar tuh. Merah tuh mukanya. Kalah debat, jadinya ngamuk-ngamuk. kata-kata saya menuduh Pak Iman mencetak, nggak ada. Silakan konfirmasikan ke Pak Victor. Saya tidak pernah menuduh Pak Iman mencetak. Baca. Mari kita lihat ya. Setelah melakukan konfirmasi berulang dengan sahabat Anda mantan anggota BIN, kemudian Anda juga meyakini bahwa kios yang kemudian mencetak ijazah Pak Jokowi itu dimiliki oleh Pak dosen. Saya sudah semakin mendekat ke sana karena tidak ada tempat lain di Indonesia yang mencetak selain di pasar Tapi Pramuka. Anda menyebutkan siapa namanya? Pak dosen itu orang sudah terkenal, itu Profesor P inisialnya. Profesor P. Iya, Nama lengkapnya? nama lengkapnya Pak Iman. Wah. Ya kan? Apalagi? Awalnya tadi kan Roy Suryo ini membantah, tetapi jejak digital sungguh kejam. Benar ya, mereka orang-orang ini kelompok orang-orang yang terus nyinyir, nyerang Pak Jokowi, sudah membagi ini apa namanya tugas ya. Menepis, pura-pura lupa, tetapi kalau disodorin yang seperti ini, mau gimana? Alasan apa lagi yang dipakai sama Roy Suryo? Wajar ya, ini informasi terbarunya kan. Kemarin sempat digelar perdana laporan dari Prof. Paiman ini
Tetapi Roy Suryo dan kawan-kawan mangkir, takut menghadiri sidang perdana tersebut. Takut masuk penjara lagi. Belum selesai yang satu muncul lagi nih teman-teman. Rasa indah. Puyeng, wajar stres orang-orang ini. Wajar ketar-ketir karena berhadapan dengan kasus hukum secara serentak dan bertubi-tubi. Tetapi jangan salahkan negara, jangan salahkan pemerintah ya. Jangan mengaku-ngaku ini didiskriminalisasi karena laporan berdatangan dari berbagai tempat. Tetapi ya akibat ulah sendiri, akibat ucapan sendiri yang tidak bisa menjaga. Seperti yang kita tahu kan, Roy Suryo ini menuding Prof. Paiman sebagai pencetak atau penerbit, pemilik kios pasar Pramuka yang dituding-tuding sama mereka adalah tempatnya terbit ijazah Pak Jokowi yang kemudian diklaim sebagai ijazah palsu. Nah ini yang kena orang-orang Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, dan yang lainnya. Gini, sayangnya mereka itu dengan cara menuduh seperti itu tadi, itu tidak merasa bahwa itu termasuk dalam delik pidana. Itu masalahnya. Nah, terus kemudian ya, kalau polisi itu, kalau dilapori mengenai ijazah palsu itu ya, pasti dia akan, wah ini ijazah palsu berarti dia akan membuktikan bagaimana. Nah, membuktikannya itu adalah tanya ke agama. Itu yang prosedurnya memang kayak gitu. Semua orang di dunia juga tahu kayak gitu caranya. Nah, itu dibantah gitu kemarin. Oke lah, nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang dibalik dengan ujaran kebencian. Ujaran kebencian dibilang saya ini meneliti, menerangkan kebenaran, membela kebenaran. Ya memang oke silakan. Tetapi caranya menuduh Pak Jokowi itu dengan apa tuh? Menunjukkan wayang, terus ini seperti Raja Jawa dan sebagainya ini. Itu bisa dimasukkan dalam delik pencemaran, penghinaan. Ini yang tidak bisa dibantah sama Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan ini kasus bertubi-tubi. Makanya ini terindikasi orang-orang yang selama ini menyerang Pak Jokowi kena pasal berlapis bertubi-tubi. Dan selain itu, selain pasal berlapis, juga kena tuntutan di mana-mana. Seingat saya ada 3 ya sekarang yang sedang berjalan. Laporan Pak Jokowi, laporan Sylvester Matutina Ade Darmawan CS, kemudian juga laporan daripada Prof. Paiman. Ada 3. Belum lagi kalau ada muncul selain ini. Atau ada yang lainnya. Tapi setahu saya ada 3. Lalu gimana sekarang menghadapi gimana dipanggil di kasus yang pertama, kedua, ketiga, di situ aja habis waktu daripada orang-orang ini memenuhi panggilan-panggilan pemeriksaan dari pihak kepolisian. Seperti kalau kita lihat wajah Roy Suryo di sini agak pucat ya. Mendengarkan fakta demi fakta yang diucapkan, ditegaskan sama penasihat Kapolri Pak Arianto Sutadi. Jadi kalau saya sendiri ya, intinya adalah sebenarnya gini, satu tuh penelitian itu harus dipublikasi, ya, baik melalui jurnal ini sudah kami siapkan, kemudian bekerja dengan beberapa universitas, gitu kan, kita publikasi, secara itu adalah legi artis ya, atau guideline atau tata laksana dari sebuah penelitian gitu kan. Habis itu kita juga seminarkan, habis itu kita juga karena ini adalah kepentingan nasional, maka kita juga perlu sampaikan kepada stakeholders negara ini, yaitu DPR, kemudian DPD, kemudian siapapun juga, bahkan mungkin MPR, bahkan mungkin presiden kan. Jadi kalau Aduh, gimana nih teman? Aduh, melihat video ini. Waduh, gimana nih teman-teman menurut kalian? Dr. Tifa lagi berbicara, lagi ngoceh, entah apa aja nih. Yang penting intinya dia nyerang Pak Jokowi, nyentel Pak Jokowi, dan di sana sepertinya Refli Harun merasa bosan tuh. Dengan kata-kata Dr. Tifa ini. Apa ini? Apa yang disampaikan ini? Kapan berhentinya nih? Kapan selesainya nih ocehan daripada Dr. Tifa ini? Aduh, ini Dr. Tifa bersama Refli Harun di satu momen ini membeberkan banyak hal sampai menyentil ini ada DPR, DPD, kemudian negara. Inilah
Inilah teman-teman akibatnya kalau sedang panik-paniknya, sedang memikirkan nasib ke depan gimana. Gimana? Apakah bisa lolos, tidak bisa masuk penjara, atau mesti masuk penjara? Tetapi saya kira ya teman-teman ya, saya kira mereka ini, orang-orang terutama yang 12 orang calon tersangka itu, saya kira tidak bisa lolos lagi dah. Udah nggak bisa lolos lagi. Karena bukti-bukti ada kok. Rekam jejak. Jejak digital itu ada. Ditambah lagi kalau ada bukti-bukti fisik kan. Nah, makin memperparah nasib orang-orang ini. Jadi memang ada ini jeruji besi atau bui yang menanti orang-orang ini. Perkiraan akhir tahun 2025 ini kayaknya nggak bisa menghirup udara bebas dah. Gimana nih teman-teman menurut kalian? Coba dah tinggalkan. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.